Fatigue atau kelelahan kerap kali dirasakan para pemudik yang berkendara menempuh jarak jauh dengan durasi yang lama. Hal tersebut bisa menyebabkan microslip atau terlelap mendadak beberapa saat yang tentu saja membahayakan pengendara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar para pemudik terhindar dari kecelakaan akibat kantuk. Kami punya informasinya dalam laporan khas redaksi berikut ini. Ada 4 pilar utama dalam keselamatan berkendara. Yang pertama adalah awareness atau kesadaran terkait kondisi jalanan. Kemudian yang kedua adalah alertness atau kesigapan. Yang ketiga adalah anticipation atau antisipasi. Dan yang keempat tentunya adalah attitude atau sikap dalam berkendara. Keempat hal ini tidak dapat berjalan beriringan apabila kondisi fisik seorang pengendara tidak maksimal. Di masa mudik lebaran, banyak pemudik yang harus mengemudikan kendaraannya dengan jarak tempuh yang jauh dan dalam waktu yang cukup lama. Jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama dapat menguras fisik pengemudi. Akan jadi bahaya apabila para pengemudi diserang kantuk akibat rasa lelah. Sebagian pemudik yang kami temui di salah satu rest area sudah mengetahui bahaya mengemudi dalam kondisi mengantuk. Bagi-bagi pengalaman nih sama yang lain ya, yang mudik kemarin. Ya yang jelas kita jangan sekali-sekali meremehkan yang namanya ngantuk ya. Karena kebanyakan ini dari kemarin pun, dari tadi pun ada musibah kecelakaan karena awalnya dari ngantuk. Oh, kalau saya sih kalau sudah ngantuk ya nggak perlu dipaksain. Paling saya ininya ke rest area gitu buat istirahat sejenak. Kalau udah istirahat sejenak baru perjalanan lanjut lagi. Belum berpergian tuh harus cek fisik ya, fisik kita harus siap, stamina kita juga harus siap, dan kalau misalkan kita nggak kuat atau bisa mengantuk harus segera istirahat. Kakor Lantas Polri Firman Syanta Budi menekankan pentingnya pemudik untuk menjaga kondisi fisik. Meski demikian, ia menyarankan para pemudik beristirahat di luar area tol untuk mencegah penumpukan kendaraan. Kita sudah menyiapkan tempat-tempat yang lain dan termasuk menyarankan apabila masyarakat ada membutuhkan rest area boleh keluar dulu exit tol, nanti masuk lagi hanya tapping ya. Kadang-kadang masyarakat mungkin tapping diidentik dengan langsung dipotong gitu kuota di dalamnya, tapi itu tidak, hanya tapping saja. Jadi silakan memanfaatkan fasilitas di luar jalan tol. Pakar Keselamatan Berkendara dari Indonesia Defensive Driving Center atau IDDC Bintarto Agung mengatakan pengendara harus merencanakan perjalanan dengan matang sebelum mudik. Disarankan untuk tidak berkendara di luar jam biologis tubuh untuk menghindari kelelahan. Pemudik disarankan berhenti setiap 4 jam sekali dan beristirahat minimal 15 hingga 30 menit. Pemudik juga tidak disarankan berkendara lebih dari 12 jam sehari. Bagi Anda pengendara mobil, wajib mengatur posisi duduk dan jarak nyaman antara tubuh dan setir mobil. Dapat menjangkau pedal-pedal akselerator, pedal rem, pedal kopling apabila manual, itu dengan nyaman, dan juga olah kemudi kita juga tidak terlalu tegang atau tidak terlalu kaku. Itu dapat memberikan dampak benefit tambahan, yaitu kita mengurangi dampak daripada fatigue atau kelelahan berkendara tersebut. Bintarto kemudian menjelaskan, menurut riset Society of Automotive Engineer dan Departemen Transportasi Amerika Serikat, persentase kontribusi kantuk sebagai penyebab kecelakaan cukup tinggi, mencapai 20 hingga 30%. Setelah mengetahui apa saja langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencegah kecelakaan akibat kantuk, maka hal ini perlu diterapkan oleh para pengendara secara disiplin. Jangan sampai ego kita untuk cepat sampai ke tempat tujuan justru menjadikan alasan kita tidak selamat sampai di rumah. Diego Basro, Endra Rezaldi, Jakarta.